hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, bunda-bunda soleha. Ini di daerah mana ini ya bunda ya? Ciater. Gak ada R-nya ya? Bukan Ciatel. Oke, Masya Allah. Salam kenal semuanya bunda-bunda. Saya Risti Ramadhani Tagor Rahab, atau mungkin bunda-bunda kenal saya dari 2006 dengan nama Risti Tagor. Saya ada di sini karena Allah yang kirim ke sini. Masya Allah, wasilahnya ya dari yayasan ini, Masya Allah, Al Hijrah Peduli, Masya Allah ya. Jadi nggak ada satupun yang terjadi kalau bukan atas kehendak Allah. Kita semua berkumpul di sini dalam keadaan sehat. Mungkin bunda-bunda ada yang ngelihat flyernya terus datang, atau ada yang memang sudah biasa kajian di sini ikut datang, atau ada yang keajak sama temennya karena temennya nggak mau sendirian juga ada ya. Biasanya seperti itu, tapi balik lagi apapun yang terjadi, takdir Allah itu pasti baik. Jadi pasti ada hikmah dari setiap pertemuan itu. Saya di depan sini bukan karena lebih soleha, lebih pinter, lebih apapun, tapi saya dapat izin dari Allah, alhamdulillah bisa melihat wajah calon-calon penghuni surga. Amin, amin ya rabbal alamin. Kan kalau bunda yang di belakang ngelihat teman-temannya cuma belakang kerudungnya aja, tapi kalau saya bisa melihat satu persatu nih wajahnya dari sini, senyumnya, mana yang udah ngantuk, mana yang lapar ya, mana yang mikir aduh ini mendung nih nanti gimana jemuran ya bunda, kelihatan ya semua dari sini. Bunda-bunda, gimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah, masyaallah. Kalau kabar hatinya gimana, Bun? Alhamdulillah juga ya, Bun ya. Kalau perempuan tuh kalau ngomongin soal hati langsung kayak agak gimana gitu ya. Kenapa sih kayak gitu? Karena memang kita perempuan ini banyak bertindak atau melakukan sesuatu itu pakai hati. Jadi salah nada aja beda rasanya. Kalau dimintain tolong ngomongnya manja, sama kalau kayak tolong ya nggak usah pakai tolong, ambilin itu aja langsung kena di hati ya. Padahal tujuannya sama. Jadi memang seperti itu. Dan perempuan itu pada dasarnya butuh teman. Makanya yang sudah menikah biasanya ternyata ujung-ujungnya itu butuh teman hidup. Karena memang 70% dari pernikahan itu adalah komunikasi, ngobrol. Ada di sini yang punya sahabat, ikut sahabatnya? Boleh angkat tangan? Boleh tepuk sahabatnya, mana sahabatnya? Masya Allah. Ya, kompak ya sama sahabatnya. Alhamdulillah sampai cari ilmu saja. Alhamdulillah sama sahabatnya. Diizinkan sama suaminya ke sini bunda-bunda? Harus, itu wajib ya bun ya. Karena memang saat kita mau pergi keluar dari rumah saja memang harus izin sama suami. Jangan ngebela-belain ilmu kalau tidak diizinkan. Karena kita cari berkahnya, cari selamatnya. Dan memang sebenarnya yang harusnya mendidik kita dalam ajaran agama Islam adalah suami. Tapi kalau memang suaminya mencari nafkah kerja dan mengizinkan, boleh mah saya izinkan kamu, saya ridho cari ilmunya di tempat lain, alhamdulillah insya Allah jadi berkah. Jadi jangan bun datang ke pengajian tapi sok biarin aja anak makan apa nggak tahu ya bun ya. Terus rumah masih berantakan ya, atau misalnya suami lagi sakit, aduh papa ini ya buburnya taruh di samping soalnya udah mesti ke pengajian. Jangan ya bun ya, tetap harus diamankan dulu semuanya. Dan insya Allah pasti bisa, karena saya percaya perempuan itu adalah makhluk Allah yang hebat dan luar biasa ya. Yang nomor satu adalah kita harus merasa kita perempuan itu berharga. Siapa di sini yang sering ngerasa saya nggak berharga? Saya mah cuma, sering nggak gitu? Saya cuma ibu rumah tangga, saya cuma lulusan SMA, saya dari keluarga yang sederhana. Sering sekali. Padahal enggak, bunda berharga. Ya, kita sering merasa bahwa amanah kita yang paling besar itu apa bun? Anak. Amanah kita yang besar itu adalah orang tua. Kita lupa bahwa amanah terbesar dari Allah nomor satu adalah diri kita sendiri dulu. Siapa di sini bunda-bunda yang gampang buat
minta maaf kalau emang salah. Sering merasa menyesal kalau habis marahin anaknya, Bun? Habis itu pas dia tidur nyesel kan? Ya Allah, maafin mama ya nak. Sering sekali seperti itu. Kita habis tiba-tiba ngomong ketus, ya, nyeplos ke suami, nyesel, terus minta maaf. Atau ada ibu kita telepon, yang namanya ibu-ibu itu kan tetap aja anak ya Bun, kalau orang tuanya masih hidup. Apapun yang terjadi itu kalau ditelepon sering gak diangkat teleponnya, ada nanti dulu deh mah lagi sibuk, ya. Atau nggak ngangkat telepon langsung, halo mah, ini langsung belum juga ngobrol sama mamahnya. Dia akan telepon, assalamualaikum mas, sebentar main lagi sibuk banget, ntar telepon lagi ya, terus dimatiin. Ibunya assalamualaikum aja belum, ya. Terus nyesel nggak abis itu? Minta maaf kan? Tapi kita suka jarang minta maaf sama diri kita sendiri. Kita jarang minta maaf sama diri kita bahwa selama ini kalau capek pura-pura kuat, ya Bun. Selama ini kalau sedih harus tetap senyum terus. Jadi Bunda, nanti kalau habis selesai sholat, ya jangan lupa buat bersyukur sama badan, minta maaf. Kenapa? Supaya semangat lagi. Karena sering juga kita ngerasa badan ini kok seharian udah tidur masih capek. Ibu-ibu nggak tuh rasanya? Saya udah tidur Bun, tapi kok rasanya masih capek. Padahal hari Minggu saya nggak ngapa-ngapain. Tidurnya padahal disuruhnya 8 jam udah lewat, udah bablas habis bangun tidur subuh, suami berangkat kerja, anak berangkat kerja, tidur lagi. Tapi kok masih sakit? Karena badan lagi minta haknya untuk disayang, untuk istirahat. Dan kadang kita lupa bersyukur dan minta maaf sama badan kita sendiri. Dan juga sering apa Bun? Sering juga kita lupa bilang makasih sama badan. Umurnya berapa di sini bunda-bunda? Beragam nih kayaknya. Tapi kayak 17 tahun semua ya. Kelihatannya muda-muda semua jiwa-jiwanya nih ya. Ngobrol sama badan, makasih banyak ya sudah sekuat ini selama ini nemenin saya. Karena siapapun bisa tinggalin saya, tapi kamu kan gak tinggalin saya, tetap terus di sini nempel. Ya, harus banyak berterima kasih dan jangan lupa kirimkan doa dan Al-Fatihah. Ya Bunda. Baik, Masya Allah. Hari ini kita temanya ngobrolin soal Gaza, ya. Kita bisa ngobrol soal Gaza itu sebenarnya bukan cuma melulu soal sedekah, berbagi. Seringkali orang mikir kayak, aduh mau ngirim ke sana padahal di sini aja masih kurang. Ya, sering sekali seperti itu. Padahal sebenarnya kalau mau disisihin mah bisa. Karena kalau kita pergi ke mall itu, Bun, berapa sih kalau pergi ke mall sehari? Bisa nggak punya uang 10.000 ke mall? Parkir doang ya Bun, baru nyampe parkir, ya belum nyampe masuk. Kalau pergi ke pasar aja atau pergi ke mau keluar kota, toiletnya bayar Bun? Bayar. Apapun di dunia ini memang ternyata bayar dari lahir sampai meninggal. Jadi memang kita harus sadar bahwa memang iya uang itu menjadi pola kita untuk menjalani hidup. Tapi bukan berarti harta itu harus disimpan-simpan. Ada nggak di sini yang udah pernah nih nabung-nabung tapi ternyata rumah bocor mesti keluar juga, habis juga, ya Bun? Karena memang ada hak di sana. Tapi kita nggak bahas soal itu. Kita bahas soal 8 hikmah dari keadaan Gaza Palestina. Yang pertama, iman tidak bisa dihancurkan oleh bom, ya Bun. Jadi kalau kita lagi mau membandingkan diri kita di Bandung sama mereka yang di Gaza, kita harusnya lebih bersyukur bisa sholat dalam keadaan bersih, dalam keadaan nyaman, bisa ada pengajian. Kira-kira di sana bisa nggak ya Bun ngumpul pengajian terus pikir pakai baju apa ya? Terus kalau ada pengajian akbar ada dress code warna pink, mungkin nggak mereka mikirin dress code? Mereka mikirin besok ada pengajian atau ibu-ibu yang mungkin anak-anaknya sudah menikah atau sudah kuliah, kan sepi ya di rumah ya. Banyak lah tuh Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat pasti ikut pengajian. Dan kita bandingkan dengan mereka di sana, iman mereka tetap kuat sama Allah. Mereka hanya menunggu ajal, karena mereka mau mati apa Bun? Mati syahid. Ya, mereka sedang berjihad di jalan Allah. Jadi itu hal yang bisa kita renungi bahwa ya Allah, saya tuh di sini dapat kesempatan bisa ibadah maksimal. Siapa yang sholatnya masih nanti-nanti, padahal
air bersih banyak. Atau ada yang udah makeup akhirnya gini, aduh sholat nanti aja deh di rumah, nanti makeupnya luntur kena air wudhu. Ada begitu, biasanya terjadi kalau pesta ya bun. Ibu-ibu suka kayak gitu. Aduh nanti kerudungnya mesti dibenerin lagi. Padahal kita lagi dapat nikmat ibadah. Karena di Gaza, iman tidak bisa dihancurkan oleh bom. Itu semangat yang harusnya kita juga punya semangat. Bunda, di Gaza mereka kehilangan rumah, keluarga, bahkan anggota tubuh. Tapi mereka gak pernah kehilangan iman dan kalimat La ilaha illallah. Bunda, siapa di sini yang terus gak lepas zikir? Ada? Zikir terus. Mulai dari hari ini, lagi ngapain pun bun, La ilaha illallah itu gak perlu mingkep. Coba sekarang, La ilaha illallah, La ilaha illallah. Jadi bahkan orang sakit pun dalam keadaan tidur, dia masih bisa La ilaha illallah, La ilaha illallah. Ya, bun. Terus hadirkan Allah dalam diri kita kalau kita mau pertolongan Allah. Dari Gaza mengajarkan bahwa kekuatan sejati bukan pada senjata, tapi pada keyakinan kita kepada Allah. Bunda-bunda di sini ada nggak yang kemarin lagi dapat ujian berat banget, tapi alhamdulillah udah selesai? Siapa yang bantuin bun? Allah. Ya, kalau misalnya kita mau bayar uang sekolah anak nih, terus suami kita pulang nih bun, yang ditanyain kabar suaminya dulu apa duitnya dulu? Aduh bunda-bunda, mulai hari ini tanya dulu kabar suaminya ya. Kesian loh, mereka keluar ikhtiar untuk mencari uang, harus bayar uang sekolah anak 1 juta. Begitu buka pintu, Pak gimana? Udah ada uangnya? Ya, belum tanya Bapak gimana? Tadi hari ini capek, ya Bapak ya? Jadi bapak-bapak seringnya pengen ditanya ya Pak ya? Iya, akan ditanyain gimana badannya, gimana di kantor, di jalan gimana. Ada yang sakit gak badannya, makan apa? Suka lupa kita bapaknya makan apa hari ini. Ditanya duitnya udah ada belum? Ternyata harusnya 1 juta, dapatnya 300.000. Apa yang diucapkan? Astagfirullahaladzim Bapak, ini gimana 700-nya kurang, udah harus besok. Kalau enggak anak kita nggak boleh ulangan umum, betul? Ibu-ibu kan emang paling pinter panik. Sama saya juga gitu, suka panik kalau udah deadline. Ya bun, siapa yang suka panik kalau bunyi nip 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 nip? Ya rasanya dikejar-kejar ya, sampai lupa mintanya yang nomor 1 sama Allah. Ya Allah tolong bantu saya dengan caramu. Sambil ikhtiar. Itu artinya tugas manusia itu sebenarnya cuma ikhtiar dan berdoa. Hasil akhir itu dari Allah. Anak kita ujian, ya, ibunya doain, anaknya berdoa, sambil ikhtiarnya belajar. Hasil akhirnya itu dari Allah. Bisa Allah bikin dia nyaman ngerjainnya, bisa Allah bikin tiba-tiba ngeblank anaknya, ya. Tapi biasanya ikhtiar itu tidak akan mengkhianati hasil. Pasti ada lagi yang bisa dievaluasi. Jadi kalau tadi ngomong soal sedih bun, sedih dan bahagia itu seperti roda yang berputar. Ya, sedih itu nggak selamanya bun, tapi bahagia juga nggak kekal, gantian terus. Ada nggak yang dari lahir sampai sekarang hidupnya bahagia terus, nggak pernah nangis, nggak pernah ngeluh, ya nggak pernah sedih? Ada nggak? Saya juga mau kayak gitu ya bun. Gimana caranya? Tapi memang Allah bahkan memberikan tangisan pada bayi yang baru lahir. Berarti bayi saja boleh menangis, apalagi kita ibu-ibu boleh sedih. Jangan pura-pura kuat terus, kita bukan Wonder Woman. Nangisnya sama Allah. Hati-hati, jangan nangis sama orang yang ternyata nggak amanah. Cerita dia kita jaga, cerita kita dia sebarin, akhirnya jadi gibah. Jadi masing-masing berdoalah untuk tetap jadi manusia yang amanah. Dalam kesedihan, mintanya sama Allah. Dan ingat bunda-bunda, jangan karena satu doa kita yang belum terkabul, kita nggak bersyukur sama hal-hal yang lain yang Allah kasih. Bunda pengen motor, tapi sebenarnya bunda punya suami yang sayang, punya anak-anak yang nurut, punya tempat tinggal. Jadi cuma gara-gara motor hidup kayaknya menderita banget. Ada di sini yang pengen punya HP baru? Ada yang geleng, ada yang manggut, ya.
Seberapa sih kepengen kalau tiba-tiba ngelihat foto memorinya udah penuh? Ibu-ibu kan senangnya ngumpulin foto tapi nggak diupload. Ya, fotonya ada 20 yang diupload 1. Yang lainnya hapus atau bu, disimpan-simpan aja. Ya, sama seperti di hidup kita. Memori di hidup kita ini penuh. Harus ada yang kita rilis. Ya bun. Dan waktu sholat itu kita bisa merilis. Amarah bisa kita rilis. Rasa syukur bisa kita tambah lagi. Pada saat itu handphonenya penuh, maunya ngapain? Ganti HP? Bukan. Siapkan waktu untuk menghapus. Itu juga yang dilakukan sama manusia. Ada muhasabah dan tafakur, merenung. Karena kalau kita mau berubah jadi lebih baik, nomor 1 adalah akui dulu kekurangan dan kesalahan diri supaya bisa lebih benar. Kalau udah ngerasa si paling soleh, si paling bener, biasanya nggak bisa tuh buat berubah jadi lebih baik. Apalagi kalau lagi dalam konteks kesabaran. Karena ibu-ibu tuh ngerasa kan udah paling sabar. Emang bener, sabarnya ibu mah nggak usah dilawan. Sabar banget. Saya sampai mengeluarkan buku bu, judulnya Untukmu Wanita yang Selalu Menyimpan Rahasia di Balik Senyuman. Kenapa? Senyum aja, padahal dalamnya menderita. Padahal dalamnya sedih banget. Padahal dalamnya terluka, padahal dalamnya kesepian, betul? Tapi kalau ditanya, kamu kenapa? Gak apa-apa. Ya, gak apa-apa. Bahkan sampai lapar aja, ada di sini anaknya yang senangnya udah disuruh pilih makan yang gak dimakan, makanan kita dimakan. Ya, itu kan anak-anak ya. Kita gini, gak apa-apa. Padahal sebelum hati, saya pengen makan yang itu. Ya, tapi perempuan tuh bisa gak apa-apa. Dan di situ ada waktu-waktu di mana saat kita beribadah atau kita lagi sendiri ngobrol sama yang punya kita, ngobrol sama Allah. Ya Allah temenin saya, ya Allah bantuin saya. Ustaz Ari Ginanjar mengajarkan untuk mendapatkan keberkahan yang kita coba setiap hari adalah setiap keluar rumah 10 orang yang kita lihat doain. Ada yang ngeliat orang lagi minta-minta, tapi jauh jaraknya kita nggak bisa kasih. Ya Allah limpahkan rezeki untuknya, untuk keluarganya hari ini. Kita ngelihat ada yang lagi sakit, ya Allah jadikanlah itu pengguguran dosa, sembuhkanlah penyakitnya ya Allah. Sering kita lupa, doanya cuma maunya doa kita sendiri aja. Kalau lagi sholat, doanya apa sih bun? Biasanya kalau nggak minta ampun sama Allah, terus doa orang tua karena hafal dari kecil, tapi lupa mendoakan secara detail untuk banyak hal. Ya, karena doa itu Masya Allah. Ini majelis kayak gini bun, di atas kita banyak malaikat yang mengaminkan doa kita. Jadi sambil dengerin, sambil manggut-manggut nih bun dalam hati, ya Allah saya lagi sedih, hibur saya ya Allah. Ya Allah bahagiakan orang-orang yang ada di majelis ini ya Allah. Dalam hati. Di sebelahnya temennya lagi ada masalah rumah tangga yang tahu cuman kita. Gak usah ngomong, nengok aja sebentar, habis ngomong ya Allah bantu sahabat saya ya Allah, kasih jalan keluar, kasih ketenangan hati. Ya. Karena memang ternyata tidak ada manusia yang tidak punya masalah, bun. Kalau cerita hidup saya, bunda mungkin taunya bisa tahu dari sosial media, karena itu resiko dari pekerjaan public figure. Itu pun lebih banyak fitnahnya daripada yang benarnya. Itu juga mungkin bisa terjadi sama bunda-bunda di sini. Cuman mungkin gak ada media yang ngeberitain, padahal ngerasain difitnah mah ada. Ngerasain digibah mah ada, ngerasain sedih diremehkan sama orang terdekat ada, pasti ada. Ngerasa sedih, kecewa, punya anak ngebantah aja sakit hatinya seharian. Suami mau diajak ngobrol, udah rencana pengen ngobrol tapi suami malah tidur duluan, padahal karena capek ada. Ini saya udah ngikutin kajian, katanya harus pillow talk, ngobrol sama suami sebelum tidur. Udah siap-siap apa aja yang mau dibahas. Suaminya tiba-tiba ya bun, itu aja udah sedih, merasa terluka, ya kan? Jadi sebenarnya akhirnya apa? Terima lagi, la ilaha illallah, takdir Allah pasti baik. Ngomong sama Allah, ya Allah saya pengen ngobrol sama suami saya. Karena yang menggerakkan hati manusia itu Allah. Dan bunda-bunda, nggak ada yang biasa aja. Bunda-bunda di sini semuanya yang belum saya kenal namanya satu-satu. Bunda adalah peran utama di hidup bunda. Bunda dapat peran yang keren-keren dari Allah. Dan ujian bunda seberat itu yang bunda rasa karena Allah tahu bunda mampu. Jangan bandingkan
ujian bunda dengan ujian teman-teman di sampingnya, karena pasti beda, cara nyelesainnya juga beda. Dan bunda-bunda yang bahagia jangan bandingkan dengan teman-teman sebelahnya. Ada yang bahagia karena tiba-tiba suaminya datang-datang bawa emas, ya. Ada yang bahagia tiba-tiba suaminya ngajak sholat, beda bun. Ada harta, ada ibadah, tapi bahagia orang itu beda-beda. Ada yang kalau nggak diajak pergi liburan nggak bahagia sama suaminya. Ada yang diajak mah, ayo mah kita ngebakso, udah happy. Jadi bahagia itu ada di mana? Di rasa syukur. Dan dari saudara-saudara kita di Gaza, harusnya dengan keimanan dan rasa syukur kita itu lebih nyata. Yang kedua, dari saudara kita di Gaza, kesabaran adalah benteng sejati. Setiap hari mereka diuji dengan kehilangan, tapi tetap sabar. Sabar mereka bukan pasrah, tapi tawakal. Berserah sama Allah akan ketetapan dan takdirnya. Gaza mengajarkan bahwa sabar bukan menunggu keadaan membaik, melainkan tetap berpegang kepada Allah saat keadaan buruk. Bunda, kita di Bandung kalau ada apa-apa bisa kabur. Ya, misalnya bunda lagi di mall gempa bumi, keluar bisa. Kalau di Gaza sempet gak kira-kira? Gak sempet bun. Sabarnya mereka, kehilangan mereka bukan cuma kayak kita kehilangan uang. Ada nggak yang ngerasa gaji masuk langsung keluar lagi? Yang pergi uang, duit kok nggak mau disayang, habis dipegang kok langsung pergi. Ada yang kayak gitu bun? Tapi itu hanya harta, hanya uang, bukan nyawa. Kalau di Gaza, yang hilang itu nyawa. Hari ini masih kajian, bisa-bisa besok udah nggak ada yang di depannya yang lagi ngajar. Besok masih jalan berduaan, main, bisa-bisa teman main kita sudah nggak ada. Ya, malamnya masih sholat jamaah, bangun tidur bisa-bisa semuanya udah pergi, sisa satu orang di keluarganya. Segitu merindingnya keadaan kehilangan yang ada di Gaza. Jadi harusnya kita lebih banyak bersyukur sekali. Bersyukur bun. Ada yang suka, anak saya mah kayak gini, gak kayak anak kamu. Disyukuri. Anak kita itu anugerah terindah dari Allah dalam segala bahagia dan ujiannya. Ada yang di sini ngerasa anak saya kayak ujian deh buat saya. Anak saya main HP mulu, saya pengen taruh ini jadinya HP di muka saya biar diliatin. Ada yang suaminya juga kalau pulang main HP mulu, rasanya pengen diikat HP ke muka kita supaya pak liatin aku pak. Ya, ada yang kayak gitu. Ya, sadari bahwa memang orang-orang terdekat kita adalah ujian kita. Jadi nggak akan berhenti sampai kita mati ujian kita. Siapa sih ujian kita? Anak, suami, orang tua, teman di kantor kita, teman kerja kita. Kalau pengajian pasti ada aja yang menguji di pengajian ya bun, yang beda pikirannya, beda kepalanya. Orang tua kita, ada yang ngerasa saya udah ibu-ibu masih diatur terus sama ibu saya. Ya, itu ujian juga. Jadi memang diterima bahwa surga itu dikelilingin ujian. Kalau nggak mau diuji maka nggak hidup lagi. Ada terus. Itu cuma tinggal kita merubah sudut pandang. Sudut pandangnya itu adalah apa? Nggak apa-apa. Ngelihat orang lain lebih bahagia, nggak apa-apa. Saya punya bahagia saya sendiri. Ya. Ada orang lain yang meremehkan kita, nggak apa-apa, itu di kepala dia. Cara kamu ngasih susu anak salah. Harusnya susu bubuknya dulu baru air panasnya. Kok kamu air panasnya air hangat dulu baru susunya? Nggak apa-apa. Cara orang berpikir beda-beda. Cara orang dididik dari lahirnya pun beda-beda. Jadi mulai banyakin nggak apa-apa. Ya. Kalau lihat orang ya bahagia, nggak usah ganggu. Ih, mainan HP mulu, foto-foto mulu, ganjen. Nggak usah ganggu, itu aja udah bisa bikin dia happy. Ya, kalau ada teman kita yang videoin makanan, nggak usah ganggu, itu aja bisa bikin dia happy. Kalau ada yang protes kita ibu-ibu pegang HP bilang, saya pakai HP aja udah bahagia, saya nggak minta tiap bulan umroh, ya. Saya nggak minta dibawa ke pantai, saya main HP aja udah bahagia, biarin. Tolong izinkan. Tapi ibu-ibu, kebahagiaan dan kesenangan itu harus diukur.
ya. Nggak boleh kebablasan. Semuanya harus bilang, saya bisa mengukur diri. Beli baju boleh bun, tapi jangan beli baju mulu, ya bun. Jangan alasannya apa? Self reward, ya. Ini reward, jadinya selemari penuh baju semua gara-gara reward, ya. Dibilangnya self love. Saya mau pergi sama teman-teman saya pada liburan, mau pergi ke Pengalengan. Tiba-tiba minggu depannya lagi saya mau pergi rame-rame, mau ke ini gedung sate, mau naik ke atasnya tuh, pengen lihat Bandung dari atas. Tapi kok kalau diperhatiin seminggu sampai berapa kali, itu udah kebablasan. Diukur bun. Minum kopi karena pahit pakai gula itu enak, tapi kalau pakai gulanya 1 kantong, kebablasan enak gak? Gak enak. Semuanya yang cukup aja, kita yang ukur. Dan saya sebagai perempuan, saya percaya seorang ibu, seorang istri tahu yang terbaik buat keluarganya, tapi suka lupa yang terbaik buat dirinya. Ya, kita bisa kasih makan yang enak buat anak-anak kita, suka lupa kasih makan yang sehat buat kita. Anaknya mah makannya daging ayam, makan sayur, makan buah, kita apa? Tuh ada apa tuh yang gelendeng-gelendeng tuh 10.000 beli. Kita kasih yang gak sehat, tapi enak, cuman karena kita mikir kalau yang sehat itu lebih mahal. Mulai sekarang disayang badannya ya bun, harus mulai disayang. Mikirnya satu, kalau saya sakit gimana? Ibu itu kan kayak lili dalam rumah, mau suami, mau anak. Kalau sakit kita yang urusin. Kalau kita sakit, demam doang mah biasa. Coba kalau suami sama anak sakit, kita repot bun, bolak-balik cek suhunya. Kalau kita ada nggak yang ngecek suhu kita? Ya kita sendiri ya bun. Kuat, bisa. Ya kadang-kadang pengen dimanja-manja, ngomong kalau mau dimanja. Jangan suruh suami peka, karena laki-laki kadang-kadang karena mikir kerjaan, udah lupa jadinya buat melakukan hal-hal yang romantis. Jadi harus ngomong. Tapi ngomongnya jangan ngatur-ngatur, jangan nyindir mulu. Itu Instagram jangan dioper terus kalau ada video. Suami yang baik adalah yang kirim, ya. 5 cara menjaga keharmonisan rumah, kirim. Suaminya sampai bingung, mana yang mau gue buka nih, banyak banget. Jangan semuanya main kirim. Akhirnya jadinya dia nggak tahu, kesindir jadinya gitu kan. Ngobrol aja bareng-bareng. Dan dalam rumah tangga coba buat nggak usah harusnya. Tapi lakukan kebaikan. Karena biasanya kalau sudah mulai saling menunjuk ngomong harusnya, kan kamu jadi suami kayak gini. Begitu suaminya bales, sakit hati kita banget. Harusnya kamu juga jadi istri, gak usah saya suruh juga bisa. Kamu tahu gak kemarin masakan kamu tuh keasinan. Kemarin juga baju kantor saya cari kamu belum cuci. Akhirnya jadi apa? Saling melukai. Kalau udah sadar, kita perempuan harus, wah ini udah saling melukai nih, ini udah bukan poin masalahnya nih. Langsung sadar, udah cukup. Udah, tahan dulu. Kita mau sampai kapan saling melukai? Karena orang kalau lagi berantem itu biasanya gitu. Gak usah sama suami, sama saudara sendiri, sama teman sepengajian aja begitu kok bun. Kalau lagi debat, akhirnya bukan poinnya, cuma masalah satu hal tersinggung sama caranya, atau kenapa saya ada kajian gak diajakin, tapi jadinya panjang, jadinya melukai. Dan perempuan itu paling pintar karena ahli sejarah, ya bun. Jadi pada saat melukai, yang hati-hati sama perempuan adalah pertama poin masalahnya ternyata melebar. Melebarnya kemana? Ke pamrih. Waktu itu kamu gak ingat kalau bukan saya yang bantuin kamu, siapa? Pahala kebaikannya hilang gara-gara mulai pamrih. Yang ketiga yang paling mengerikan dari perempuan, karena memang daya ingatnya luar biasa, cerita yang dititipin atau bisa dianggap amanah, intinya itu aib pun bisa dikeluarin. Marah banget sama dia, ngomong ke semua, kamu tahu gak? Saya tuh tahu rahasia dia dulu tuh, dia pernah ngebohongin suaminya. Akhirnya jadinya gimana? Gak baikan. Karena mulut kita yang kepancing sama emosi. Terus mau nyalain apa? Syaiton. Sering banget kata setan, saya lagi. Bilangnya itu godaan syaitan. Ya, yang membuat kita membuka aib, yang membuat kita jadinya pamrih, membuat kita merasa jadi si paling berjasa, si paling baik. Padahal itu karena diri kita sendiri. Dan itu sebenarnya gara-gara apa sih bun? Gara-gara ekspektasi sama manusia, berharap sama manusia.
Kemarin saya pergi sama Ustazah Ika, hadir di kajian Menata Hati Ustaz Hilman. Ada kata-kata beliau yang kena di saya adalah berharap dengan manusia adalah melukai diri yang disengaja. Ya Bun. Jadi kalau kita ngarep sama manusia, kita tuh sengaja ngelukain diri kita sendiri. Karena memang manusia itu mudah berubah. Ada suaminya bilang, "Mah, aku akan mencintaimu selamanya." Tapi begitu ada anak, cinta sama kita sama anak. Pindah ke anak, Bun. Ya, sayang sama kitanya. Tapi apa-apa anaknya. Kita jatuh mah nggak apa-apa, gimana sih mah? Hati-hati atau lihat. Kalau anak langsung, betul. Tapi juga nggak mungkin kita jatuh di titah-titah ya, sama suami diangkat gitu ya. Itu mudah berubah. Ada yang janji, "Ma, aku janji aku pergi kemanapun," kan kita belum pernah pergi keluar kota. Nanti kalau pergi kita akan selalu bersama. Tiba-tiba tugas kantor harus, tapi cuma boleh sendiri. Ingkar nggak sama janjinya? Tapi bukan maksudnya seperti itu terkadang. Jadi kita jangan terlalu berekspektasi ya Bun. Yang bisa bahagiain kita diri kita sendiri. Dari Gaza kita juga belajar, syukur bukan tentang banyaknya harta. Mereka bersyukur atas seteguk air dan sepotong roti. Kita di sini memiliki segalanya, tapi kadang masih mengeluh terus. Dari Gaza mengingatkan bahwa syukur sejati adalah merasa cukup dari Allah. Di sini ada yang sebenarnya udah cukup, tapi rasanya kurang terus. Rumah udah nyaman, tapi ngeliat rumah lain kayaknya enak tuh Pak, punya rumah kayak gitu. Ya, padahal dulu juga pengen sama rumah yang ini. Dulu berdua berjuang dari kosan jadi kontrakan. Yang kita nggak punya HP, suami kita punya HP, bisa beli HP. Tiba-tiba sekarang lagi ada yang boba-boba matanya banyak tuh Bun. Yang kayak minuman boba, pengen juga. Gak apa boleh, tapi diukur. Jangan sampai kita melebihkan dari kapasitas yang ada. Perlu nggak? Karena bunda-bunda, yang bahaya buat kita para perempuan adalah kita salah mengukur. Biaya hidup bisa diukur ya Bun, tapi gaya hidup tuh nggak bisa diukur. Ya, biaya itu bisa kita hitung. Oh, sebulan itu listrik segini, kalau masih kontrak berarti kontrakan segini, sekolah anak segini, itu bisa dihitung Bun. Tapi kalau gaya, nggak bisa. Gaya hidup itu kita bisa jadinya kejauhan. Akhirnya kita milih bahwa, saya pinjam aja dulu deh. Padahal sebenarnya nggak ada yang mesti dipaksain. Kalau enggak juga nggak apa-apa. Ya. Sedangkan manusia itu adalah makhluk yang diselimuti nafsu. Bunda pengen punya HP baru. Begitu ngeliat orang pakai HP yang bagus, Bunda mau. HP Bunda rasanya jadi jelek banget. Begitu foto, temennya kirimin gambar pakai HP dia yang baru. Ih, HP saya nih burak banget layarnya. Lensanya udah jelek banget. Rasanya langsung jadi beda, karena manusia itu suka membandingkan. Padahal kalau Allah kasih handphone yang baru, coba saya tanya, seberapa lama HP itu nggak jatuh Bun? Seberapa lama HP itu disayang-sayang? Tetap sebentar juga udah jadi biasa lagi. Karena dunia itu kan cepet banget ya. Gaya baju, mereknya apa itu cepet sekali bergerak. Dari perempuan itu mudah tergoda hawa nafsu, karena perempuan itu sering menonton, melihat. Bunda-bunda, kalau Bunda nggak sering nge-scroll, Bunda kan nggak tahu apa-apa. Kalau Bunda nggak buka TikTok, Bunda nggak buka Instagram, Bunda nggak tahu di Bandung ada tempat baru. Ya, tapi karena tahu, kita jadi punya pikiran ingin ke sana. Begitu juga sama hidup. Kita terbiasa dijejelin sama tontonan drama Korea yang cowoknya cuek tapi romantis. Akhirnya kita berharap suami kita cuek tapi romantis. Padahal cuek-cuek aja. Ya Bun, akhirnya kita jadi ekspektasi. Tanpa sadar hidup kita pun jadi ngedrama. Jadi pengen ulah, pengen apa segala macam. Padahal sebenarnya kita bisa tahan. Jadi Bunda, bersyukur terus ya Bun. Bersyukur itu dan rezeki itu bukan cuma soal harta. Punya keluarga yang sayang sama kita itu rezeki. Punya anak yang baik itu rezeki. Punya anak aja rezeki. Punya suami rezeki.
sahabat itu rezeki, sehat itu rezeki, kesempatan, kreativitas. Bunda-bunda nih yang misalnya suka masak, kalau lagi nggak ada kreativitasnya, masaknya itu mulu bun, Senin sampai Jumat. Jadi kalau Allah kasih rezeki kreativitas, kita bisa tiba-tiba, iya ya, pengen ngeliat menu ya, oh pengen coba masak ini, oh hari ini kangkung, besok bayam, besok capcay. Bervariasi, itu saja rezeki. Rezeki buat bunda dikasih kreativitas, rezeki buat rumah, makanan nggak itu aja. Ya bun, berbagi rezeki. Ya bunda, baik. Dan juga selanjutnya, dari Gaza kita belajar bahwa ukhuwah Islamiyah tidak kenal batas negara. Mereka nggak kenal kita bun, tapi kita satu iman, sama-sama muslim, saudara. Bunda-bunda di pengajian yang sama, dengan ilmu yang sama-sama, biasanya bisa lebih solid dibandingkan kakak adik sendiri kalau mereka tidak ikut pengajian, tidak ikut belajar. Saya pernah ada di situasi kayak gitu, dimana saya memang hidupnya bergantung sama Allah. Saudara saya malah marah, kalau kamu mah semuanya cuma bergantung sama Allah doang, nggak bergantung sama siapa-siapa. Iya, karena memang saya sudah mempelajari bahwa hidup saya ini bergantungnya sama Allah aja. Tapi buat kita yang sepengajian ngerti, tapi buat mereka yang belum belajar, mereka belum mengerti. Jadi kalau bunda sering disakiti perasaannya sama orang-orang yang asal-asal, bisa jadi mereka ngomong asal karena mereka belum ngerti. Ya bun. Dan yang terakhir, tadi udah gini-gini ke depannya bun. Dari Gaza kita mengambil hikmah bahwa berbagi adalah bukti kita hidup dengan hati. Ya bun. Mereka mengajarkan arti empati bahwa hidup bukan hanya tentang kita. Gaza menggugah agar kita berhenti sibuk sama diri kita sendiri dan mulai peduli. Karena sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi saudara-saudaranya. Itu bunda-bunda. Jadi memang kita ngobrolin soal Gaza, banyak hal yang bisa kita petik dari hikmah. Bunda kalau dengar cerita dari orang tua atau dari sahabatnya, jangan cuma ngambil poin-poin buat digibahinnya ya bun, ambil hikmah kekuatan dari sahabat-sahabat kita itu. Dan hati-hati dengan pembisik, karena kita bertanggung jawab atas diri kita sendiri. Jadi tugasnya sahabat-sahabat ini adalah saling mendengarkan. Kalau ada sahabat yang misalnya, saya berantem sama suami saya, kok saya jadi kamu, saya begini-begini. Jangan, ikutin hati kita bun. Dan jadi sahabat yang misalnya udah tahu nih, sahabat kita terzolimi terus, kita gemes kan, dia nggak mau ngambil keputusan, biarin. Biar Allah yang menggerakkan hatinya. Sering kayak, oh udahlah, udah malas dengar cerita dia disakitin lagi, tapi tetap aja besoknya balikan lagi. Karena memang sabarnya orang itu beda-beda. Kekuatan, kesabaran, kesedihan orang tuh beda. Ada yang baru disenggol dikit aja udah nangis, kita bilang, aduh cuma gitu aja ya. Gak boleh kita merasa seperti itu. Dan hati-hati bunda, kalau kita kecewa sama orang yang zalim banget sama kita dan tiba-tiba orang itu mendapatkan musibah, itu bukan karena kita ya bun. Sering banget saya ngedenger ibu-ibu ngerasa kayak, ya itu karena dia zalim sama saya. Bukan. Orang yang nyakitin kita, urusan dia sama Allah. Bagaimana saya menanggapi masalah itu urusan saya sama Allah. Kalau saya dijahatin, saya jahatin balik, berarti saya sama jahatnya sama mereka. Kita memilih untuk lebih tenang. Dan saat orang itu kena musibah, hati-hati sifat hasad suka keluar. Apa itu hasad bun? Susah ngeliat orang seneng ngeliat orang susah. Kadang-kadang kalau orang yang lagi punya masalah sama kita dan tiba-tiba diuji, kita jadinya ngerasa bahwa oh iya, itu emang gara-gara dia zalim sama saya. Padahal enggak. Istighfar bun, kirimkan doa untuk orang tersebut. Ya bunda-bunda, jadi di sini kita semua tadi sudah bisa mengambil hikmah, dan diantaranya adalah ulurkan kebaikan tangan kita untuk saudara-saudara kita di Gaza. Mulai dari doa, seberapapun juga rezeki yang kita punya, jadikan itu tabungan buat kita. Karena memang sedekah itu memadamkan dosa sebagaimana air memadamkan api. Hadis riwayat Tirmidzi ya bun, setiap rupiah yang kita berikan bisa menjadi penebus kesalahan kita. Dan yang kedua, sedekah itu menolak bala dan musibah. Hadis riwayat Tabrani, mungkin hari ini kita selamat dari sakit dan dari kehilangan,
karena sedekah yang kita berikan kemarin. Dan yang terakhir, sedekah adalah naungan di hari kiamat. Saat semua manusia kepanasan menunggu hisab, Rasulullah bersabda, naungan bagi seorang mukmin pada hari kiamat adalah sedekahnya. Masya Allah. Jadi seberapapun insya Allah bisa kita keluarkan. Ya Bunda, salam sayang dari saya. Semoga nanti kalau ada yang mau bertanya, tapi setelah mau ada pemaparan ya, boleh tanya jawab sama saya. Mau cerita, mau curhat juga nanti boleh. Yang pasti untuk bunda-bunda, semangat terus. Bunda berharga, bunda cantik, bunda baik, bunda soleha, bunda hebat ya bun. Bunda kesayangan Allah. Dan untuk menjalani hidup lebih tenang bun, selain ditambahkan syukurnya, la ilaha illallah ya bun, pasrahkan juga semua sama Allah. Coba mulai sekarang bunda fokusnya sama yang sayang, jangan sama yang nyakitin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan bermanfaat untuk kita semuanya. Ibu, bapak jamaah sekalian, izin setelah Kak Aristi tadi memberikan ilmu untuk kita semuanya, kita akan bagi-bagi hadiah dulu. Ini sudah disiapkan punya hadiahnya. Ada Al-Quran bercover Palestin, kemudian ada shawl dan juga ada figura yang sudah ini ditandatangan oleh Kak Aristi. Ada yang mau Bu? Cunga-cunga tangannya yang mau. Insyaallah. Izin Bu ya, sebelum saya bagi-bagi hadiah ini, izin kita akan lihat dulu video penyaluran, video keadaan Gaza hari ini setelah 7 Oktober. Kalau sering memperhatikan هذه هي حاضية media sosial, ibu pasti tahu siapa ini. تعيش فيه كل الذكريات كل الطموحات كل الأحلام اللي بنيتها في هذه المنطقة. Bu, saya menginformasikan, ibu tahu Bu, tahun 1945 ada bom Hiroshima dan Nagasaki menghancurkan Jepang. Tahu Bu? Nah ini di Gaza itu, kalau menurut informasi sudah 7 kali lipat dari Hiroshima dan Nagasaki. Bayangkan Bu, gimana hancurnya, gimana rusaknya tadi. Kita lihat. Mereka sudah tidak punya rumah, fasilitas ibadah dihancurkan, fasilitas pendidikan dihancurkan, fasilitas kesehatan dihancurkan. Bahkan ada satu anak Bu, punten sekitar 12 tahun mungkin usianya, mau diamputasi karena akibat ledakan bom. Tapi fasilitas rumah sakitnya nggak memadai, dibiarkan akan membusuk, dilanjutkan pengobatannya harus dipotong tanpa peralatan yang lengkap. Bayangkan gimana rasanya. Itu terjadi di sana. Ada yang berbarengan juga, satu keluarga kena serangan dari Gaza. Adik, kakaknya, ayah dan juga anaknya. Again and again, they have destroyed complete area, complete towers, complete buildings. Civilians are alive here. Civilians are alive there. Adik kakak Bu. Bahkan di video yang lain ada yang viral Bu, adik kakak saling memeluk, si kakaknya memeluk dengan sangat erat sambil menangis.